kuliah pertama 2 dan 3 saya akan kejar untuk 6 materi. Ya, jadi satu kali kuliah saya ada 2 materi. Nah, kemudian nanti kuliah yang keempat, 5, 6 sudah langsung presentasi. Ya, satu kali itu untuk cadangan. Kuliah ke-8 UTS. Ya. Jadi kalau yang kelompok yang pertama 1, 2, 3 atau 4 ya saya masuk karena ini pembukaan ya. Dan nanti 4, 5, 6 atau 5, 6, 7 Anda sudah langsung presentasi. Ada 2 kelompok 1 hari berarti 3 kali pertemuan 6 kelompok. Ya. 6 kelompok bahannya adalah yang saya ajarin di awal tadi. Ada 6 materi. UTS. Setelah UTS nanti Pak Kosasi masuk kuliah yang ke 9, 10, 11. Ya. Materinya adalah materi yang setelah UTS. Nah, nanti kuliah yang ke-12, 12, 13, 14, 15, Anda presentasi. 2 kelompok, 3 kali 3, 6 kelompok. Jadi 6 kelompok sebelum UTS, 6 kelompok sesudah UTS yang presentasi. Nah, nanti baru UAS. Ya. Jadi ada 2 ya, PPT dan Word. Ya, PPT itu Anda bikin resumenya per chapter aja, per materi nanti ya. Satu kelompok itu kan tentu Anda harus punya literatur ya, citasi. Minimal citasi Anda itu 10. 5 dari buku internasional. Ya, nanti saya kasih saya catatkan bukunya. Kemudian 5 lagi dari artikel. Artikel nanti saya juga akan contohin artikelnya seperti apa. Ya. Ini si Zafira ini kuliah apa gimana ini? Ada kerjaan lain? Tolong konsentrasi ya. Nah, terus ini si Masyarah sama Darli ini dari tadi nggak masuk-masuk. Jadi 10 ya minimal referensinya. Nah, kemudian di Word itu resumenya akan diserahkan sebelum UAS. Ya. Sebelum UAS itu di Word ada. Nah, di Word itu nanti Anda serahkan, sekarang diserahkan juga, ya, tapi nanti diserahkan lagi sebelum UAS itu adalah pada saat kita presentasi kan ada tanya jawab ya. Nanti ada perbaikan dari saya, nah itu diperbaiki itu Word-nya itu. Jadi yang Anda serahkan nanti ke saya lagi adalah yang sudah baik, yang sudah diperbaiki dengan referensinya. Oke, sementara itu dulu pengantarnya ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke silabus. Ada ya. Nanti oh ya tadi saya udah ngomong lagi ya. Kan disiplin, tugas dan respon ya. Jadi respon itu adalah mau menanyakan apa, mau respon tanggapan apa, itu Anda harus ada. Jangan nanti Anda kayak orang nonton aja ya. Jadi daring itu jangan sampai merusak kualitas ya. Saya ingin menyamakan daring itu dengan luring. Jadi jangan Anda menganggap, oh santai-santai aja lah, kita mau sambil nonton kayak atau ngapain gitu. Nggak ada cerita. Jadi Anda respon Anda juga saya nilai. Jangan nanti Anda, saya di atas 1, 2, 3 tadi itu sama aja. Malah kalau mau ya, saya nomor 1 itu yang paling tinggi persentasenya. Ya. Jadi Anda yang nilainya bagus, di 1 itu biasanya UTS sama UASnya udah bagus. Ya. Jadi itu yang saya inginkan. Nah, jadi nggak ada alasan-alasan sinyal, nggak ada alasan-alasan Anda nggak punya duit untuk beli pulsa ya. Berarti Anda nggak punya ongkos untuk ke UNJ. Ya, artinya sama itu. Berarti Anda nggak hadir juga berarti. Baik ya. Kita ini kan. Jadi ini satu lagi saya mau ngomongin. Kemarin saya ketemu sama Koprodinya. Ini saya juga ngajar MSDM ini di S1, S2, dan S3 ya.
Jadi Anda itu namanya human capital management. Human capital management itu sebenarnya lebih detail daripada manajemen sumber daya manusia, ya kan? Jadi sementara Anda sendiri belum mengambil manajemen sumber daya manusia. Jadi rasanya kalau misalnya ke human capital management berarti Anda nanti terseret-seret jadinya. Harus prosesnya dulu, ya, harus teorinya dulu Anda pahami, ya, baru nanti ke prakteknya. Sementara human capital management itu memang teorinya ada, tapi sudah langsung menjurus ke prakteknya. Jadi agak lebih sulit Anda. Jadi kemarin saya bilang kalau kayak gitu mah bukan human capital management. Di S3 juga ada manajemen sumber daya manusia, ada human capital management, saya bilang gitu. Tapi dia dua hal yang berbeda. Jadi kontennya ya udah tetap aja manajemen sumber daya manusia, ya. Karena kalau seandainya hitung-hitungnya nanti baru ke human capital management. Tapi prinsipnya sama. Ya, prinsip dari manajemen sumber daya manusia dan human capital management diawali ya dengan hal yang sama. Baik, kalau belum ada yang ini nanggapi nanti ya sementara ini bisa Anda tanggapi ya setelah saya screen tentang silabusnya. Ya, jadi materinya saya screen sekarang sehingga Anda bisa nextnya untuk tugasnya apa, buku yang dibaca apa, ya, kemudian Anda bisa tahu apa sih yang kita pelajari satu semester ini gitu ya. Baik, kita mulai dengan materinya dulu. Ya, udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Kelihatan, Bu. Udah, oke Sudah, ya. Bu. Ini materi kita saya ambil yang pertama adalah strategik HRM dan HRP. Jadi ini saya gambarkan dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang saya bilang materi sebelum UTS. Ya, ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ada 6 materi ya. Ini bisa 3 kalau atau 4 kali masuk. Ini kan karena 4 kali sama sekarang. Nah, kemudian ini saya jelaskan untuk 4 kali pertemuan. Ya, 4 kali pertemuan. Nah, kemudian 5, 6, 7 ini bisa jadi ini mundur jadi 8 UTS-nya. Jadi nanti 5, 6, 7 Anda yang 6 kelompok ya, satu kelompok itu satu hari itu satu pertemuan itu 2 kelompok ya. Kira-kira 1 jam itu dengan tanggung jawab dengan saya bahas. Ya, jadi Anda yang 6 kelompok masuknya sebelum UTS. Nanti Pak Kosasin jelaskan lagi ya kuliah ke-9, 10, 11 dengan materinya ini dari kompensasi sampai ke global. Nah, nanti kelompok 7, 8, 9, 10 dan 6 kelompok membahas tentang ini topiknya. Ya. Ini topiknya untuk kelompok 7, 8, 9 yang 3 kali juga berarti 6 kelompok. Jadi cukup 12 kelompok nanti Anda bagi. Nah, jadi nanti ada UAS, ada UTS. Nah, ini penilaian saya adalah presentasi ya. Anda yang menyampaikan dan Anda yang menjawab, Anda yang membahas, Anda yang menanggapi. Nah, ini terdiri dari Word dan PPT, ya kan? Nah, dan Word dan PPT itu mempunyai referensi 10 minimal, ya kalau banyak lebih bagus. Ya. Jadi nanti Anda masing-masing ngambil satu-satu ini, materi 1K, 2K, 3K untuk masing-masing kelompok. Ya. Nah kemudian karena kita minggu keempat udah tampil, ya, maka minggu keempat itu bukan minggu keempat, sebelum minggu keempat PPT sama Word-nya sudah jadi, ya, harus sudah jadi dan masukin ke grup. Apa yang Anda bikin
adalah resume, ringkasan, ya. Ringkasan nanti apa itu yang diringkaskan? Nanti saya kasih bukunya. Ya, saya cari bukunya, kemudian saya kasih artikelnya, ya sehingga Anda bisa mengambil dari sana, terciptalah PPT dan Word-nya Anda, ya. Oke, semuanya ya yang untuk kelompok yang kuliah yang sebelum kuliah keempat itu semuanya, semua kelompok udah memberikan, termasuk kelompok 12. Ya, kelompok 12 juga udah masuk. Nanti di UTS ya soalnya itu adalah berhubungan dengan bahan-bahan yang Anda buat pada kuliah pertama sampai ke-6 ini. Ada di PPT-nya Anda juga. Ada di Word-nya Anda ya. Jadi masing-masing individu, masing-masing kelompok ngirimin ke grup. Jadi udah enak itu. Anda akan menguasai satu materi, tapi Anda dapat materi-materi lain dari saya dan dari teman-teman. Ya, saya kan kalau ini kan lebih ke garis besarnya, sesebisanya saya kasihkan, tapi nanti di detailnya bisa jadi nanti ada lebih lebih ada tambahan di situ. Ya, jadi gitu. Nanti tugas individu nanti kita lihat tadi. Baik, ada pertanyaan untuk yang di sini? Nggak ada juga. Nah, berarti Anda sudah jelas ya. Baik, nanti saya akan sampaikan juga ininya. Apa namanya ini? Ringkasannya. Oke ya, ini dia tadi. Sama sama tadi kok. Ya, jadi ini strategic HRM sama HRP. Ya, ini yang mau kita ini kan. Bisa lihat ya? Bisa. Atau saya ke atas lagi aja. Ini garisnya garis ini doang. Oke ya? Oke, strategic HRM dan HRP ini apa gitu ya. Nanti kita mulai, nanti ini kan berarti kan 6 ini tanggung jawab saya nih, semuanya saya jelaskan nanti ya. Ini secara uraian, pokoknya 4 kali masuk nih selesai deh semuanya 6 materi ini. Cuman saya menggambarkan dulu nih keseluruhan ya. Jadi ini model daripada ini kita materi kita. Strategic HRM dan HRP. HRM itu Human Resource Management ya. HRP itu adalah Human Resource Planning. Jadi kita berbicara masalah diawali dengan perencanaan dulu. Ya. Perencanaan itu menentukan what, yaitu what itu apa sih yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Ya. Organisasi itu visi misinya apa, ya. Apa yang diinginkannya, itu yang kita sebut dengan what. Kemudian why, kenapa itu yang dilakukannya, ya kan? Berarti adalah karena dia apa alasannya, ya argumentasinya harus ada di sana. Kemudian when, where, ya, kapan dan di mana, ya. Nah, lanjut lagi yang kita bicarakan adalah who, siapa yang ngerjain, dan berikutnya adalah how. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah kita masuk ke strategic HRM. Ibu maaf memotong Bu, itu layarnya Ya, belum berubah Bu. memang ini memang nggak ya.
Ya ini, udah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, oke ya, saya ini lagi. Jadi ini saya ini deh, gedein deh. Nah, nih lagi dari mana tadi? Oh, strategik ya. Nah, jadi how itu adalah membicarakan tentang manusianya. Bukan, how itu membicarakan tentang strategiknya, metodenya seperti apa. Jadi kita udah ngomongin tadi what-nya ya. Ini organisasi mau kemana, tujuannya apa, visi misinya ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencapai tujuan itu yang kita sebut dengan strategik ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah kalau seandainya kita bicara masalah organisasi ada input, proses, dan output ya. Nah input itu kan terbagi lagi ada ada material, ada money, ada metode ya kan. Nah yang kita bicarakan di manajemen sumber daya manusia ini adalah yang manusianya, yang man-nya itu. Bagaimana si organisasi mengelola ya memanage SDM yang ada di dalam organisasinya sehingga dia bisa mendapatkan tujuan, mencapai tujuannya yang efisien dan efektif ya kan. Itu yang definisi daripada manajemen sumber daya manusia yang bisa Anda lihat dari beberapa buku. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia itu untuk mendapatkan dia mencapai tujuannya, tentu dia harus mempunyai strategik. Strategiknya apa? Caranya, maksudnya caranya bagaimana, ya kan? Apa itu manajemen? Yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi si manusia itu di dalam organisasi pun harus di-planningkan itu, di-organizing, di-actuating, dan di-controllingkan, dievaluasi. Jadi apa itu planning? Yaitu ini dia. Setelah di-planningkan, kemudian bagaimana lagi di-organizing. Di-organizing ini artinya itu bagaimana dia dibagi-bagikah dia pekerjaannya, ya dikoordinirkah dia. Nah itu yang kita sebut dengan organizing. Nah, actuating-nya seperti apa? Controlling-nya seperti apa? Nah, ini nanti termasuk di dalam materi kita ini. Oke, strategik. Nah, itu tadi saya bilang, strategik itu adalah cara. Caranya kalau kalau misalnya di planning itu adalah kita ingin mencapai suatu tujuan, caranya seperti apa? Nah, itu yang kita sebut dengan strategik. Ya. Jadi untuk mencapai sesuatu yang ada di capaian organisasi, maka kita melakukan strategik apa sih yang kita lakukan? Kita akan gunakan, nah, gitu. Nah, nanti secara detail akan saya ini kan strategik itu apa. Yang jelas strategik itu adalah lebih umum, lebih global, lebih menyeluruh dibandingkan dengan perencanaan operasional ya. Oke, kemudian tadi saya sudah bilang bahwa input itu salah satunya adalah manusia yang ada di dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan, ya kan? Nah, manusia yang mana yang dibutuhkan? Yaitu manusia yang mempunyai kompetensi. Ya, manusia yang kompeten. Nah, itu yang akan dijadikan masukan atau input untuk diproses menjadi output. Sama dengan Anda ini sekarang ini, kan Anda ini termasuk misalnya apa itu kompetensi, ada bermacam-macam pendapat. Ada yang dari si Rubin, ada yang dari si apalagi ini, ada Zwil, ada Spencer, ada juga yang dari pendapat lainnya yang secara sederhana yang namanya kompetensi itu adalah terdiri dari knowledge, skill, dan attitude. Oke. Jadi berapa persen knowledge yang dipunyai oleh seseorang, berapa persen skillnya, attitude-nya itu tergantung kepada karakteristik pekerjaan di mana orang itu bekerja. Jadi kalau seandainya karakteristiknya adalah sebagai seorang dosen misalnya, mana yang diperlukan, knowledge, skill, atau attitude? Nah, misalnya, oh di tiga-tiganya, oke, sama banyak, boleh juga. Kalau dia seorang buruh misalnya, buruh itu perlu nggak skill? Atau perlu knowledge nggak? Oh enggak, kayaknya skill aja deh.
misalnya. Kemudian attitude-nya seberapa besar misalnya. Nah, itu juga harus dijelaskan. Jadi kompetensi ini tergantung kepada kebutuhan kerjaannya itu seperti apa. Nah, ini nanti juga akan dilihat. Jadi orang-orang yang diambil itu adalah orang yang kompeten itu pasti. Dan orang yang attitude itu juga salah satunya adalah orang yang mempunyai motivasi. Ya. Jadi orang yang mempunyai motivasi itu termasuk attitude. Jadi orang itu cerdas, pinter, ya, cantik segala macam, tapi motivasinya nol walau alam. Ya. Mendingan jangan diambil itu. Jadi kenapa? Karena motivasi itu sangat penting. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan orang yang mempunyai motivasi dan kompetensi itu? Nah, salah satunya itu ilmu yang kita sebut dengan people resourcing. Ya, apa itu people resourcing? Itu bagaimana mengadakan mengadakan manusia dengan cara rekrutmen dan selection. Ya, jadi nanti ini pelajari nih rekrutmen itu apa, selection itu apa. Kenapa tadi kita udah bilang nih bahwa orang yang kita pilih itu adalah orang kompeten. Anda sendiri nih masuk ke ONJ kan dites dulu ya. Nggak ada cerita ada keluarganya, ada emaknya di sini, ada bapaknya di situ, nggak ada. Ya. Semuanya melalui tes. Nah ini si Andi nggak ada lagi, udah hilang nih. Si Daril udah hilang pula, si Tegar udah hilang pula. Ini kompetensi-kompetensi ini. Kompetensi yang berhubungan dengan attitude. Ya. Jadi jangan sampai begitu ya. Nanti saya hilang juga ini. Ya, sama-sama hilang aja kita, boleh juga. Ya, nggak usah belajar kita. Ya, jadi ini. Nah, bagaimana mendapatkan orang yang rajin, yang jujur, ya, orang yang semangat, punya kemauan. Nah, itu tuh yang dilakukan rekrutmen dan seleksi. Jadi kalau Anda nanti masih di WNJ, ternyata Anda nanti adalah orang-orang calon-calon DO, ya, calon-calon DO, calon-calon orang yang nangis di akhir-akhir perkuliahan, calon-calon orang yang apalagi namanya ini, yang akan menciptakan penambahan dari pengangguran tingkat tinggi. Nah, itu kan ngeri banget itu. 5 tahun Anda menghabiskan duit orang tua Anda untuk jadi pengangguran, ngapain? Mendingan dari sekarang ya udah keluar aja, misalnya gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu Anda di UNJ kemarin dites. Tapi ternyata tes itu nggak semuanya berhasil juga. Ada juga tes yang tadinya di tesnya bagus, tapi di perjalanan dia stres lah, ya, depresi lah. Jadi ada macam-macam gaya-gaya mahasiswa itu. Ini sekarang terakhir ini ujian. Ada yang nangis-nangis, saya kalau nggak DO lah kemana aja kemarin. Ya, kok baru sekarang nangis-nangisnya, harusnya nangisnya dari kemarin-kemarin. Ibu mau nggak tanda tangan, Bu? Kalau nggak saya DO. Nah, kayak gitu tuh gayanya ngomong. Jadi itu jangan sampai terjadi ya. Jadi itu. Nah, di dalam organisasi juga begitu, people resourcing ini ya kita mengadakan tenaga kerja itu ya betul-betul tenaga kerja yang benar, tenaga kerja yang high quality ya. Proses seleksi itu kan ada macam-macam, ada yang 8 tingkat, ada yang 7 tingkat, ada 6 tingkat ya. ASN sekarang sudah mulai bagus, sudah 4 tingkat. Dulu kan enggak. Pakai rekomendasi-rekomendasi, sekarang udah nggak bisa. Nah, jadi ini ya. Kemudian yang kelima, yang keempat ada lagi yang kita sebut dengan training. Jadi nanti Anda silakan mengambil judul ini kalau misalnya Anda mau ya. Setelah setelah orang itu dimasukin di dalam organisasi ya, ini terpilih ya, diterima, maka dia juga harus di training dulu. Nggak ada nih Anda nih tamat Anda juga belum tentu Anda siap pakai ini ya. Banyak orang yang siap pakai, makanya orang sekarang udah males menerima fresh graduate ya. Lebih banyak orang menerima orang-orang yang sudah pengalaman. Nah, jadi nanti ada pelatihan itu ada dilakukan di awal, ada dilakukan di pertengahan, ada yang dilakukan di akhir. Ya. Nah, pelatihan-pelatihan dilakukan di awal itu biasanya adalah orang-orang yang memperkenalkan di mana tempat dia bekerja, ya, kemudian modelnya seperti apa, itu kita sebut dengan training. Nah, kemudian manusia itu perlu juga dikembangkan. Ya, jadi ini karirnya nanti seperti apa? Apakah dia mendirect sendiri ya dari directing career, atau
Organizational directing career atau organisasinya yang mengarahkan. Nah, setelah itu muncullah yang kita sebut talenta. Nah, ini talenta. Apa itu talenta? Yaitu adalah ada kalanya talenta ini muncul pada saat rekrutmen, ada kalanya pada saat proses. Jadi Anda itu sekarang nih, Anda ini semuanya SDM. Ini Anda apa sih kalau Human Capital itu apa sih jurusannya? Ininya konsentrasinya apa aja? Bisdik? Ada SDM juga? Halo? Anda konsentrasi Anda apa ini di Bisdik itu? Satu aja, nggak ada konsentrasi. Waduh, kedengaran nggak saya ngomong nih? Anda nggak ada jurusan di Bisdik itu? Nggak ada konsentrasi? Ibu izin jawab ya Apa? Bu. Apa? Kalau setahu saya tuh konsentrasinya tuh kalau nggak salah ada 5 yang diharapkan dari lulusan bisdik itu. Ada yang bisa ke arah finansial teknologi, terus ada digital entrepreneur, terus juga business intelligence analysis, terus ada juga wirausahaan ataupun yang terakhir jadi human creator, gitu Bu, Komputer. buat Oh usaha. itu pembagiannya kayak gitu ya? Iya Bu, kurang lebih setahu saya gitu Bu. Maaf koreksi kalau salah ya teman-teman. Ya makanya itu jadi ini Anda berada pada tempat yang Anda tidak kenal, yang lain-lain pada diem aja. Saya ini ngapain ya di bistik ini? Mau ngapain tujuan Anda? Anda udah termasuk orang yang nggak ngerti di mana Anda berada, itu ngeri banget loh itu. Ya, hanya satu yang menjawab, bidangnya apa nggak jelas. Pokoknya udah kuliah aja udah untung banget Bu. Aduh, miskin banget Anda itu. Ya. Jadilah orang-orang yang planner itu, Anda harus punya perencanaan, Anda harus punya target, Anda di mana Anda berada, Anda harus tahu ya. Jangan sampai kayak gitu. Saya kalau kayak gitu malah saya respon nggak ada itu. Ya, harus jelas ya di mana Anda berada. Anda SDM bukan belajar sama saya. Ini kalau saya udah belajar SDM, saya langsung praktekin ya. Anda manusia bukan. Human capital Anda adalah aset. Ya. 5 tahun Anda menghabiskan duit orang tua Anda, saya tanya bidangnya apa nggak ngerti, gimana caranya. Banyak loh duitnya itu. Ya, jadi harus jelas ya Anda mau kemana. Oke, tadi bidangnya ada bermacam-macam, tapi SDM nggak ada ya. Tapi itu adalah kaitannya dengan SDM semua itu. Baik, nah ini yang kita sebut dengan talent management itu. Anda itu nanti harusnya ya di dalam organisasi itu ada keranjang. Keranjang itu artinya satu orang itu digabungin, dikelompokin. Misalnya ini orang yang finance, ini orang yang marketing, ini orang yang HR, orang-orang HRM atau orang MSDM. Nah, itu harus ada itu yang kita sebut dengan talenta. Jadi Anda harus tahu nih Anda masuk bisnis ngapain, bisnis bisnis digital kenapa? Itu harus jelas dalam diri Anda ya. Jangan Anda ini asal-asalan aja yang lulusnya di situ gimana? Jangan gitu juga. Harus ada dong di dalam diri Anda itu mau kemananya ya. Jangan sampai Anda pokoknya satu deh, enggak lah. Ya, nggak main seperti itu sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi ya. Apalagi tantangan Anda itu sangat tinggi nantinya. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan talent itu. Talent itu bisa dari diri Anda sendiri, bisa dari ini dari organisasi. Organisasi yang melihat ini orang ini aduh, dia pintar ngomong tapi nggak jelas ininya apa namanya kerjaannya cuman di luaran doang. Nah, Anda mungkin dikelompokin di marketing. Oh ini orang ini rapih misalnya. Hitung-hitungannya bagus. Nah, mungkin ada dimasukin ke keuangan kan gitu. Ya, walaupun semuanya itu perlu perilaku ya. Tapi tentu ada ciri khasnya Anda sehingga Anda bisa dimasukkan dikategorikan talentanya adalah A, talentanya adalah B ya. Jadi jangan mau-mau aja ya, mau masuk kemana nggak jelas kemana. Ini saya ini berada di ruangan apa ya? Saya ini berada di home base apa gitu, jangan mau begitu.
Oke, yang berikutnya adalah performance management. Ya, jadi setelah Anda berada di karyawan itu berada di dalam organisasi, terus dia diapain? Ya, kita harus nilai dong kinerjanya. Kayak Anda ini sekarang saya nilai ini. Ya, Anda berada dalam satu organisasi yang mana nih? Kelas apa Anda ini sekarang nih? Gimana kita kelas berapa? Kelas Disdik A, A, Bu. kelas A, Bu. A. Nah itu. Jadi Anda di kelas A ini, saya punya 3 kelas, saya ngajar semua ini. Ya. Makanya saya sekarang daring kan ini 5 kelas hari ini. 5 kelas sampai malam saya ngajar. Ya. Jadi kalau misalnya saya datang ke kampus berarti saya mengajar di jalan. Ya. Makanya saya daring. Karena juga saya ngajar di S2 dan S3. Nah, jadi performance management ini ada di organisasi. Kalau kita anggap ini adalah organisasi, berarti Anda pun saya nilai. Apa yang ada di performance management? Ada orang yang dinilai, ada metode yang untuk menilai, ada reviewernya. Nah, katakanlah saya ini adalah reviewernya Anda. Ya. Nah, berarti ada metode. Metode itu adalah indikator yang digunakan dalam penilaian. Kalau misalnya salah satu itu jelek, itu nggak bakalan hasilnya juga akan jelek. Jadi metodenya juga bagus untuk penilaian, si reviewernya juga bagus. Ya, makanya saya berusaha untuk bagus ya. Jangan sampai nanti ada yang harusnya dikasih A, malah saya kasih A minus. Ada yang kasihnya harusnya B, saya kasih A, itu juga nggak bagus ya. Jadi itu bisa jadi namanya error. Ya. Nah begitu juga di sini. Ya, kenapa sih karyawan perlu dinilai? Ya perlu dong. Kalau enggak nanti nggak bisa dia ngasih rewardnya berapa, kompensasinya itu berapa, itu gunanya nih dia dinilai. Apa metode penilaian? Banyak, nanti kita pelajari di sini. Sama aja sama saya sekarang nih, indikatornya saya menilai apa ya? Tadi tugas-tugas tadi, respon juga. Ada respon, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Untuk apa sih saya kasih-kasih ke Anda supaya saya tahu mana yang A, mana yang A minus, mana yang B. Itu maksudnya. Ya, ngerti? Nah, jadi performance management ini begitu juga. Kenapa karyawan itu dikatakan dikasih kompensasi yang reward yang bagus? Karena dia kinerjanya baik. Ya, oke. Ini kompensasi ini juga nanti ada metodenya, nggak bisa nggak ngasih semuanya sama gitu ya, kayak golongan ASN kan gitu juga ada golongan 3A, 3B, 3C, grade-nya juga beda-beda. Nah kemudian kompensasi ini juga nanti akan setelah kompensasi manusia itu juga akan dituntut untuk dia puas di dalam bekerja. Nah, ini salah satu kepuasan kerja itu tercapai gara-gara adanya gaji. Ya. Orang yang gajinya tinggi dengan orang yang gajinya rendah pasti tingkat kepuasannya berbeda. Ya. Tentu lebih puas yang gajinya tinggi. Ya. Sehingga nanti ada engage di sana, ya, ada keterikatan terhadap pekerjaan dan ada komitmen dia di sana. Oke. Nah, jadi ini perlu kita pelajari. Ini sebenarnya nanti Anda deskripsi Anda ya, ini masuk ini ya, bisa jadi Anda mengambil variabel-variabel ini. Jadi ingat ya, sekali lagi saya katakan, saya juga kemarin masuk di seminar manajemen SDM. Saya ngajar SDM, saya juga mengajar seminar SDM. Semester 7 itu. Nah, saya tanya sama mereka, Anda belajar apa dulu di MSDM? Malah melongo aja semuanya. Saya bilang, ini gimana ceritanya mahasiswa-mahasiswa ini? Kenapa jadi kayak gitu? Dibilang dia insomnia, ya, atau dibilang dia amnesia. Nggak jelas kan? Kenapa kok nggak ingat? Ada udah diambil MSDM-nya. Jadi saya tanya dosennya, saya pura-pura nanya aja dosen, padahal yang salah bukan dosen, Anda. Nanti Anda juga kayak saya nih, semester 7 ditanya sama dosen lain, ada nggak lupa aja. Jadi artinya apa? Materi-materi ini bukan untuk mencari nilai MSDM ya, ingat, hati-hati dengerin saya ngomong. Bukan untuk mencari nilai MSDM, tapi bisa jadi ini bisa jadi Anda ambil sebagai skripsi. Ya, bisa jadi topik-topik ini Anda ambil sebagai skripsi.
Yang Anda nanti nangis-nangis lah di situ. Ada penguji, ada pembimbing, keteteran Anda di sana. Kenapa Anda nggak tahu teori dan konsepnya? Nah, ini hari ini kita sebenarnya semester ini belajar konsep dan teorinya. Ya, jadi itu makanya disimak dan dilihat untuk apa. Untuk apa kita belajar ini. Saya ingin memanggil Raffi Arkananta. Mana Raffi? Nggak ada Raffinya. Novel, nggak ada juga. Andi, Hadir, Bu. iya, tadi barusan bangun tidur. Enggak, Bu. Ke kamar mandi sebentar tadi, Bu. Mohon maaf. Oke, berarti Anda nyimak dong tadi ya. Nah, sekarang saya tanya, komitmen tuh pengertiannya apa? Apa yang disebut dengan komitmen? Komitmen itu secara basic ya, Bu. Iya, pengertiannya apa? Kalau menurut saya, komitmen itu berarti bertanggung jawab, Bu. Bertanggung jawab. Kok bertanggung jawab sih? Anda komitmen, Anda adalah orang yang komitmen. Artinya apa itu? Bertanggung jawab dengan apa yang dipilih, Bu. Komitmen. Ada yang pilih. Kalau seni organisasi berarti komitmennya apa? Oh, berarti komitmennya eh, ber, ya bertanggung jawab dalam melaksanakan mengikuti organisasinya itu, Bu. Oke, jadi Anda ada masalah nggak ya kalau daring? Andi? Eh, Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada tolong aktif. Ya, Ya. siap. Ini juga El Sinta baru muncul ini. Nggak tahu saya masalahnya apa. Kalau ada masalah tolong disampaikan di sini. Kalau nggak nilai Anda akan jalannya akan jelek. Ini Daril Fajar. Mana Daril Fajar? Hadir, Bu. Kenapa Anda nggak hadir Anda? Karena Anda nggak ada mukanya tadi, berarti Anda nggak hadir. Kenapa Anda nggak mau tampil? Izin, Bu, saya lagi di rumah sakit, Bu. Kenapa? Lagi Kenapa di rumah sakit? nganterin mama saya ke rumah. Iya, nganter ibu saya, Bu. Beneran? Benar, Bu. Oke lah ya. Kalau nggak Anda berdosa nanti. Takutnya nanti Anda sakit ya. Oke, jadi ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke ada yang disebut dengan tim. Ya, kenapa kita perlu belajar tim? Jadi tim itu adalah berlawanan dengan individu. Ya, kita berarti harus bekerja sama dengan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan. Ya. Nah, kenapa harus ada tim F-ness ini? Adalah ada kadang-kala tim itu tidak bagus. Individu-individu di dalam organisasi tim itu nggak ada kerjasama yang baik, ada yang egois, ya, ada yang tidak bertanggung jawab, ya, ada yang tidak bisa berkomunikasi sama satu sama lainnya, ya, sehingga tidak efektif jadinya. Oleh karena itu nanti dipelajari di sini, ya, bagaimana sih sebenarnya yang tim itu, ya, apa sih yang dituntut untuk individu yang tim, ya, kenapa nggak gampang ya? Orang yang kerja sendiri mungkin banyak, tapi kalau seandainya kerja sama itu agak sulit. Ya. Nah, jadi ini bagaimana caranya. Oke, nomor 11. Is art change dan leadership ini, ya, kalau perubahan itu pasti ada.
Ya, nah, mungkin kita tidak mengalami hal tersebut. Ya, transformasional itu selalu ada. Nah, yang transformasional itulah yang kita sebut dengan siap untuk melakukan perubahan. Jadi jangan Anda menjadi orang yang tradisional ya, Anda harus siap untuk berubah. Ada orang yang old belief, ada orang yang new belief. Old belief itu adalah yang orang-orang lama yang selalu berpegang kepada konsep-konsep yang lama. Ya, sementara kan sekarang teknologi udah maju, ya kan? Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi juga sudah berubah. Nah, jadi nggak mungkin kita harus bertahan pada konsep-konsep yang lama. Oleh karena itu nanti ya di sini dipelajari. Nah, siapa itu leader yang bisa melakukan perubahan? Nah, ini kita masuk ke leadership. Ya, leadership itu adalah leader yang bisa membawa karyawannya untuk melakukan perubahan. Nah, ini 1 semester ini. Ini performance management ini saya ngajar di S2 juga 1 semester ini. Jadi nanti di sini dipadatin aja. Ya, leadership juga saya ngajar di S1 1 semester ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah helping building, dan ini sama dengan kalau bahasa Indonesianya ini sama dengan K3. Ya. K3 itu adalah keselamatan, kesehatan, dan apa? Satu lagi apa? Keamanan. Keamanan. Jadi kecelakaan itu jangan sampai terjadi. Ya. Dan ini untuk apa? Jadi bisa jadi ini orang yang perempuan ditaruh malam, itu kan melanggar HAM, misalkan. Kecuali kalau yang tertentu ya kayak perawat itu bisa jadi. Lagi orang-orang yang disuruh kerja di lantai atas tapi tidak di luar misal, tapi tidak pakai masker atau tidak pakai helm dan seterusnya. Nah, itu kan akan menyebabkan tenaga kerjanya tidak sehat. Nah, itu. Nah, kemudian industrial relation. Nah, ini Anda pernah tidak mendengar adanya demo, adanya apalagi itu serikat kerja. Nah, ini dibicarakan nanti di industrial relation ini. Jadi industrial relation ini nanti hak-hak daripada karyawan akan dijelaskan di situ. Ya, termasuk apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan, regulasinya bagaimana. Nah, yang terakhir adalah ini. Internasional HRM, ya global. Jadi maksudnya kalau yang di tadi yang kita bicarakan lokal ya, kalau ini adalah sudah ada tenaga kerja ininya luarnya. Dan apanya yang kita bicarakan sama dari tadi, mulai dari apanya tadi itu penentuan upahnya seperti apa, penilaian kinerjanya bagaimana, proses seleksinya apa, ya jadi bisa jadi dia mungkin yang kita seleksi adalah budayanya, ikut enggak budaya kita, dan seterusnya. Oke ya, jadi ini 6 kali masuk, berarti 14 ya, 14 kurang 2, berarti 14 kurang 1 berarti ada 13 ini. 13 ya, jadi kalau misalnya, berarti ada satu kelompok yang 2 ya, satu kelompok yang 2 materi. Jadi mungkin yang 2 itu tuh mungkin yang 13 sama 14 itu disamain aja ya. 13-14 ini jadikan satu kelompok aja. Jadi cukup 12. Ya, 6 sebelum UTS dan 6 sebelum UAS. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan. Yang ada pertanyaan. Sudah ngerti dengan pembagian tugasnya? Dengan semuanya? Bagaimana? Karena besok kita sudah langsung masuk ke materi. Ya, tidak ada pertanyaan lagi dengan ini. Bu, saya mau nanya boleh nggak, Bu? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Bella Nataya Cantika. Jadi saya mau nanya, Bu, tadi kan katanya kalau HRD itu biasanya yang menilai sama mengevaluasi buat kinerja karyawan atau staf di dalam suatu organisasi. Nah, biasanya itu nanti kalau yang HRD-nya yang suka nilai itu
yang nilai lagi tuh siapa, Bu, biasanya? Yang Makasih, menilai Bu. HRD-nya. Iya, Bu. Nah, kalau misalnya dia punya atasan, ya atasannya yang menilai. Tapi penilaian itu harusnya kan memang atasan-atasan yang menilai ya. Kalau sekarang malah bukan HRD-nya langsung, bukan ini, HRD itu misalnya dia akhir ya. Kemudian atas langsungnya yang awal. Tapi yang bagusnya sekarang ada yang kita sebut dengan 360. Apa itu 360? Yaitu penilaian itu dari atasan, dari teman, dari atasannya itu ada yang lini, ada yang diagonal, ya. Ada juga kadang-kadang dia menggunakan apa namanya itu pendapat-pendapat customer, bisa juga. Jadi kayak misalnya saya ini bagusnya seperti itu, tapi kadang-kadang HR itu kan tidak mau susah-susah ya. Jadi ini dilakukan sendiri nggak boleh. Kayak saya juga pernah ngelakuin itu. Kadang-kadang saya tanya itu kenapa sih si teman Anda itu begitu lah. Kadang-kadang pernah itu. Terus kata teman si teman, Anda kan nggak tahu ya. Itu Bu, dia suka-suka ini, katanya suka-suka pernah minum-minuman gitu. Suka keluar malam. Ada juga yang kayak gitu. Jadi penilaian itu ya kalau saya kan sebatas apa yang saya ngerti ke Anda ya itu indikator saya kan ini ya. Tapi kalau indikator Anda di luaran, Anda broken home, Anda apalagi ada masalah apa gitu, Anda putus sama pacar Anda terus Anda mau bunuh diri, itu kan nggak terlalu tahu saya ya. Ya, jadi makanya itu kadang-kadang kita perlu tahunya kalau HR itu juga tahunya dari ya gimana ya di keluarganya ada work family conflict gitu kan, apalagi misalnya gimana ya dengan kalian kemarin itu yang nangis ke saya itu setelah saya ini dia curhat dia nangis ke saya kan terus dia bilang saya itu keuangan saya nggak ada, saya dibiayai oleh kakak nggak mau biayain gitu kan. Jadi sekarang saya udah mau DO lah, kenapa kemana aja dari kemarin? Jadi maksudnya dia kerja gitu loh. Jadi dia kerja apa? Saya bilang. Ya dia bilang lah ceritanya kerjanya kerja ini yang membutuhkan waktu. Saya bilang kenapa nggak dicari pekerjaan yang bisa menyelesaikan skripsi? Saya bilang gitu. Nah jadi nggak. Jadi ada hal tertentu yang Anda harus ini ya harus. Kalau kita biasanya menilai itu biasanya memang proses ya. Jadi menilai itu bukannya di ujung. Ya. Jadi orang-orang yang dinilai itu reviewer itu harusnya dilihat prosesnya seperti apa. Jadi kalau misalnya DO-nya itu kenapa? Nah saya kalau kemarin kan dia baru curhat kemarin ya udah solusinya apa? Maukah ditandatangani? Kalau saya tanda tangani oke, tapi kan peraturannya nggak boleh lagi, udah terakhir. Dia baru proposal sementara orang sudah harus ngumpulin sidang terakhir. Ini nggak mungkin, kecuali kalau dia ngasih tahunya sebelum-sebelumnya itu bisa jadi penilaiannya akan berubah. Nah itu juga. Jadi ya menilai itu sebenarnya banyak indikator ya untuk menilai itu. Nah si HR itu juga. Jadi gini, makanya nggak ada ya seharusnya manusia itu selalu harus ada yang ngawasi gitu deh ceritanya. Presiden ada MPR, ya KPK biasanya harusnya juga ada presiden. Sebenarnya ada yang menilai, ya HRD juga harus dinilai, ya. Nah, pengawasnya adalah pimpinan. Sekarang pimpinan juga bisa jatuh loh. Mahasiswa kalau mau menjatuhkan pimpinan juga bisa jatuhin pimpinan. Presiden udah jadi jatuhin, ya kan? Jadi itu evaluasi itu 360. Itu customer juga boleh. Anda kalau pergi ke mall, Anda lihat kasirnya ini nggak jujur atau kasirnya nggak ramah, Anda boleh protes kan ada itu kotak saran. Ya, jadi nggak bisa sekarang nggak orang nggak bisa ini ya, makanya penilaian itu ada di mana-mana. Jadi oleh karena itu Anda juga sendiri harus ngomong kayak gini. Saya kerja bukan karena orang, saya itu kerja karena diri saya puas kalau pekerjaan saya selesai. Kalau Anda sudah mempunyai prinsip seperti itu, dimanapun Anda kerja nanti Anda akan aman. Karena orang akan menilai kinerja Anda, kan nggak hanya satu orang yang menilai. Oh dia mah jelek, enggak ah. Saya ngeliatnya bagus-bagus saja kok. Nah, kan itu ada orang yang protes nanti.
Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bu jawabannya. Iya. Nggak ada? Nah, ini Anda nggak nanya, nggak ini. Aduh, gimana sih? Jadi ini dikumpulkannya nanti kuliah yang keempat ya. Karena kuliah keempat kita sudah mulai presentasi. Jadi PPT sama Word itu dikumpulkan sebelum kuliah yang keempat. Jadi kalau misalnya sekarang ini tanggal berapa nih sekarang 31 ya kan? 31 berarti Anda tanggal 14 tanggal 7 14 21 itu Anda sudah selesai ya yang ini yang resume per materi itu. Oh ya. Oke ya. Itu ya. Baik, saya scan lagi. Satu materi sebentar dulu bukan di sini naruhnya. Sebentar. Nih. Ini ya, satu materi ya. Ini Anda buat Word itu, Anda minimal harus punya referensi 10 ya. 10 itu terdiri dari ini dia 5 artikel buku ya, boleh ya 5 buku dan 5 artikel. Nih, saya gedein deh. Nah, nih. Ya. Nih, buku yang HRM itu nih, 3 nih saya ini Armstrong, Destler dan Mondi. Nih 3. Armstrong, Destler dan Mondi. Nah, tambah lagi buku-buku human capital yang ada ya. Boleh Anda tambahin buku-buku human capital yang ada. Ya. Kalau bentar. Buku-buku human capital yang ada boleh Anda tambahin di sini ya, merek apa aja ya, mau bahasa Indonesia juga boleh. Human Capital Management ya, ACM ya. Boleh Anda tambahin di situ. Karena ACM itu bisa jadi gambar juga kepada materi kita hari ini. Nah, ini 4 ini harus ada ya. ACM ini juga ada. Ya, bukunya terserah karangan siapa aja. Nih, Anda ambil dari sini ya. Oke. Ini aja nih 1, 2, 3, 4. Tambah 5 nih, Rubin. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 itu. Udah bagus kan? Udah ada. Jadi nanti di body note-nya Anda bikin, kemudian di daftar pustakaan Anda bikin lagi ini referensinya saya. Nah, tambah lagi nanti ini bisa Anda pakai ini. Kayak job satisfaction yaitu bukunya di organizational behavior. Kalau Anda menggunakan topik itu. Kalau Anda menggunakan topik leader juga ini bisa diambil di organizational behavior. Di sini juga ada. Terserah aja. Pokoknya Anda minimal bukunya internasional ya, jangan buku-buku biasa ya. Bukunya internasional. Dah. Kemudian 5 lagi Anda ambil dari artikel internasional atau internasional bereputasi. Ya udahlah, Anda belajarlah. Anda kan IT-nya bagus. Di handphone aja bisa itu. Coba lihat Google Scholar di Google Anda itu ya bisa itu. Anda ketik aja di situ tuh. Misalnya Anda ketik nama saya nih, Dewi Susita. Ini saya mana dia? Oh, di sini nggak ada ya. Nah, nih, misalnya Anda ketik aja nama saya Dewi Susita School. Kok nggak ada di sini? Nih, nggak ada di sini ya artikel bereputasi. Nah, jadi Anda boleh ketik ya nama saya langsung Google Scholar ya. Nah itu keluar itu Google Scholar. Ada di sini tadi. Nah ini dia ada. Nah ini kayak gini. Anda ketik. Nih, Dewi Susita Google Scholar misalnya. Itu keluar itu artikel-artikel yang saya buat. Dan biasanya yang umumnya artikel saya itu di internasional dan internasional bereputasi. Ya, nah kemudian Anda lihat di situ judulnya apa-apa aja, itu juga ada. Jadi Anda ambil 5 di buku yang ini, Destler, Armstrong, Mondi, ACM, dan Rubin. Ya, udah bisa itu. Kemudian ambil satu lagi di sini.
Oke ya. Nah, nanti yang OB bisa juga diambil. Yang penting Anda punya citasi ya, jangan ada yang Anda ngomong sendiri, emangnya siapa lo ngomong sendiri. Misalnya gini, Anda ngomongin tentang training adalah bla 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 bla. Nah, itu pendapat siapa? Bilang dulu Armstrong ini, Dessler ini, nah kemudian Mondi ini. Nah, gitu. Ya udah Anda ambil aja deh pendapat-pendapat orang itu. Jangan Anda ngomong Armstrong bla 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 tapi nggak ada pelatihan adalah bla 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 tapi di ujungnya nggak ada dari siapanya. Itu nggak boleh ya. Jadi Anda namanya plagiat nanti. Harus ada citasinya ya. Jadi nanti ada bikin Armstrong tahun sekian. Armstrong itu 2020 udah ada itu. Ya, yang terbaru udah ada. Dassler juga. Ya, HRM judulnya. Ya. Nah, ini contoh Dewi Susita di Google Scholar nih. Coba saya lihat contohnya nih. Nih, saya punya ada beberapa nih. Misalnya Anda ngomongin apa? Ngomongin employee performance. Nah, ini employee performance juga udah ada saya bikin. Anda tinggal baca aja itu pengertiannya sudah ada, jenis-jenisnya udah ada, semuanya ada di situ. Yang mengambil topik itu. Yang employee engagement juga saya pernah meneliti. Pokoknya saya hampir semuanya saya udah pernah deh meneliti. Nah, ini employee engagement bisa juga Anda ambil. Ini pendapat ini saya, tulisan saya. Ketik aja itu dari Yusita itu untuk keluar semua ini. Apalagi misalnya komitmen tuh. Nih, komitmen ada juga buku saya. Artikel saya. Apalagi misalnya mengenai ini employee informant juga ada di sini. Ada banyak nih saya nggak sempat tadi ngetiknya. Ya, ada banyak tadi. Organizational culture tadi ada enggak? Jadi ada beberapa ya. Nanti kalau misalnya ini apa namanya itu komitmen juga ada. Ya nanti kita ada lihat aja. Ini salah satu contoh aja. Oke ya. Jadi ini Anda ambil ya. Saya bilang persyaratannya adalah ini ya. Jadi ini 10. Nah, kumpulkannya kapan? Ya, dikumpulkannya karena kita tadi udah ngomongin bahwa saya akan masuk selama 4 kali ya. Kelima Anda masuk lagi kan? Berarti Anda sebelum kuliah yang kelima Anda sudah harus ready PPT dan boardnya. Jadi tolong dikumpulkan ke grup, masuk di grup aja. Ya, kelompok ini masukkan ke grup. Jadi orang lain yang grup lain, kelompok lain bisa baca. Ya, yang lain jadi dia harus ngasih sebelum tampil ya, yang lain sudah harus baca yang mau ditampilkannya itu sehingga Anda bisa respon ya. Penilaian saya adalah penilaian respon Anda, ya, penilaian penyajian Anda. Ya, jadi nanti Anda sudah siap untuk belajar. Oke, 1 2 3 minggu ketiga 1 2 3 4 ini Anda bisa mendengarkan saya ngomong. Itu bisa juga sebagai tambahan untuk bahan Anda presentasi ya. Jadi yang akan Anda buat itu hanya resume atau kita sebut dengan ringkasan. Oke. Jadi bukan Anda enggak usah pakai pendahuluan, enggak usah, langsung aja. Langsung aja misalnya Anda judul Anda apa nih? Mengenai pelatihan bla 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 bla, jenisnya bla 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 bla, pengertiannya ini, apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi prosesnya. Ya, pokoknya apapun mengenai pelatihan ada ceritain di situ. Ya, bukunya adalah itu. Ya, jadi nggak usah. Kalau ada contoh monggo aja. Ya, contohnya adalah ini. Ya, nggak usah. Anda kan baru S1. Kalau S2, S3 baru saya suruh kasus. Nanti kasus saya yang ngasih. Oke, ada pertanyaan di sini lagi? Ibu, saya mau tanya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jenny Surya Karnisya. Saya mau tanya itu buat resume Word-nya itu ada minimal halamannya nggak, Bu? Word itu satu bab ya, satu materi itu biasanya kan ada 2 bab ya kayak kompensasi kompetensi sama dengan motivasi. Itu tentu ya kompetensi itu kan materinya lumayan kan, ada 4 halaman, misalnya 5 halaman, sama dengan ini ya 10 halaman. Ya. Jadi artinya gini loh. Bisa jadi nanti ya ini bagusnya ya kalau Anda dapat nilai plus dari saya. Yang Anda tanyakan itu nggak ada di PPT teman Anda, itu lebih bagus. Jadi Anda baca di buku, ternyata ini ada loh, tapi dia nggak munculin misalnya. Itu kan sebenarnya materi. Kecuali kalau yang sudah saya munculin ya, Anda
misalnya mau ngambil lagi dari saya juga boleh. Kalau enggak ya Anda ambil dari yang lain juga. Jadi kan nanti materi untuk ujian UTS itu adalah materi-materi yang saya kasih ditambah dengan materi-materi yang teman Anda kasih. Nah, itu Anda sudah jadi bahan. Itu keluar dalam ujian saya nanti itu. Ya. Nah, jadi halaman-halaman itu fleksibel lah. Ya, jadi kalau misalnya saya udah ada juga nulis seperti saya juga enggak masalah. Ya, kan ada. Tapi kalau misalnya Anda bikin yang baru akan lebih baik. Ya kan saya kan satu kali masuk kan 2 materi kan. Jadi tidak terlalu mendalam kan. Tapi kan Anda bisa lebih mendalam jelaskan. Baik, Gitu. Bu. Terima kasih. Jadi kupas habis aja orang satu aja materi 3 orang. Nah, nanti Anda ngambil lagi dari orang lain. Jadi ini dalam ujian Anda baca itu punya orang itu semuanya. Jangan itu aja bahan kerjaan Anda. Enak banget tuh jadi mahasiswa. Itu aja nggak dapat nilai A lagi. Banyak tuh yang melongo aja kalau saya tanya itu. Kadang yang saya tanya itu adalah aja di apa Anda semua presentasi Anda semua. Nah, pasti tanya ada bingung aja nggak tahu apa yang di ini. Ya. Makanya belajar itu jangan satu malam, belajar itu dari sekarang. Sekarang udah mulai itu Anda ngomong nih, nanti teman Anda presentasi Anda dengerin. Ya, karena kan nggak mungkin misalnya Anda kan satu materi. Itu berapa materi coba tadi? 6 ya. Nah, 6 UTS 6-6-nya saya keluarkan. Ngerti nggak? 6 materinya itu saya keluarkan. Nanti di UAS nanti 6 materi lagi dikeluarkan. Nah, itu. Jadi Anda harus menguasai semua materi. Ya, apakah dari saya atau dari teman. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya, kita cukupkan pertemuan pertama kita hari ini. Ya. Dan ingat, catat. Ya, ketua mana? Ketua siapa? Ketuanya hilang. Kayaknya jaringannya dia lagi nggak ada deh, Bu. Mungkin bisa ke saya dulu. Wakilnya siapa wakil? Jenny. Oke ya. Anda Iya, Bu. saya keluar, tapi Anda hari ini Jenny aja mewakili. Anda bikin kelompok ya. Nanti ini kalau bisa masukin dia lagi. Kemudian masukin ke grup. Ya, hari ini ya saya minta ya nama dan apa yang dipilih dari yang 6 tadi. Nah, coba saya Oh, share ya ini. iya, Bu. Ya, kenapa? Materinya itu saya yang pilihin atau di spin juga? Enggak. Coba aja teman. Makanya hari ini secepatnya. Jadi supaya jangan kelahi nanti ya. Langsung aja tuh. Tapi tentu Anda juga harus ngomong dong. Kalau ini udah ada gitu ya. Jadi di ada. Apa terserah Anda deh. Saya nggak ngatur itu kalau soal itu. Anda mau di ini mau pakai undian berhadiah juga boleh ya. Terserah mananya ya. Yang penting adalah ini apa namanya itu satu-satu orang beda-beda dong. Orang yang tampil pertama jangan takut juga kali, nggak masalah. Artinya ini jadi bagus lah, nggak ada beban nantinya lagi kan. Ini saya kirim saya kirim ininya aja dulu aja ya, apa namanya materinya aja ya. Oh, ininya juga perlu. Udah di foto tadi belum? Oh ininya RPS-nya, RPS lagi. Referensinya udah di foto tadi belum? Udah Bu, Nanti udah di saya. foto Bu. Sudah saya SS, Bu. Nah, udah ya, oke. Materinya udah belum? Taruh aja di grup ya. Spokesasi juga bisa lihat nantinya. Ya, ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, saya yang live ya. Anda masih tetap di sini untuk ini kelompok. Biar secepatnya saya tahu ya kelompoknya siapa dan secepatnya Anda bisa mempersiapkan diri. Yang jelas kelompok 12 pun harus mengumpulkan tanggal ini sebelum kuliah yang pada kuliah keempat aja deh saya putusin. Kuliah yang keempat berarti kan ini kuliah yang pertama ya. Kuliah yang pertama tanggal 31. Ini tanggal berapa sekarang? Oh ya ini.
31 ya. Yang pertama berarti tanggal 7, 1, 2, 3. Tanggal 21 paling lat. Ya, harus dikumpulkan. Ya, gitu ya. Baik, saya izin live ya. Semoga lancar semuanya. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.